eksperimental arkeologi ini atau eksperimental alat batu itu sebenarnya bukan hal baru bukan metode baru dalam dunia arkeologi. Eksperimental arkeologi itu sudah ada sejak tahun 1800-an. Tetapi pada awalnya itu eksperimental ini lebih cenderung pada pemalsuan benda-benda prasejarah, utamanya alat batu. Nah, setelah memasuki era 1900-an, eksperimental ini, pemalsuan ini kemudian menjadi salah satu metode yang banyak berlangsung di Eropa, di Amerika, bahkan di Australia. Nah, lanjut. Nah, masih tentang eksperimen ini, sebenarnya eksperimental arkeologi ini adalah salah satu pendekatan untuk mencari informasi masa lalu yang hilang atau belum terpikirkan dari atribut yang melekat pada alat batu. Nah, secara praktis, eksperimen alat batu ini juga merupakan suatu percobaan atau tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan spesifik atau menguji hipotesis mengenai sebab dan akibat dari proses pembentukan alat batu. Nah, poinnya ada di sini. Antara percobaan yang dilakukan untuk menguji hipotesis dan bahkan mungkin hal-hal yang belum terpikirkan dalam menganalisis artefak batu aslinya itu kita bisa temukan pada eksperimental alat batu ini. Nah, selanjutnya, mengapa eksperimental arkeologi ini atau eksperimental alat batu ini menjadi penting untuk arkeologi? Karena secara spesifik, secara umum, bentuk dari alat batu dari seluruh dunia itu umumnya sama, itu dari segi bentuk. Tetapi dari tiap-tiap wilayah, tiap-tiap situs di benua yang lain dengan yang ada di Indonesia itu memiliki atribut yang cukup berbeda daripada yang lainnya. Nah, contohnya seperti yang ada di samping ini adalah alat batu yang berasal dari Central Indiana dan ada Tonosasa type dari Amerika. Nah, bentuknya yang seperti ini dia sangat simetris, sangat tipis dengan faset-faset yang sangat tegas terlihat, dan itu sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Baik artefak yang telah dipaparkan sama Pak Ako, Ibu Indah, maupun seandainya tadi Pak Budi menampilkan dari Walenai, itu secara umum atributnya hampir sama. Itu dari kacamata eksperimental. Nah, pertanyaannya apakah pengerjaan si artis ini, si pembuat alat batu ini memang membuat alat batu dengan lompatan berpikir yang masih sangat sederhana atau tidak? Nah, eksperimen juga bisa menjawab itu. Nah, ini ini ada banyak jenis-jenis alat batu dari luar negeri dan saya combine dengan temuan yang dari masa yang lebih muda di masa Holocene di Sulawesi Selatan. Ini masih sesama jenis poin, dan kita lihat poin-poin yang ada di seluruh dunia itu memiliki karakter yang cukup rumit, sangat kompleks, dan cukup berbeda dengan artefak batu yang ada di Indonesia. Salah satunya yang ada di Sulawesi itu Maros Point. Nah, ini juga berlaku di banyak tempat di Indonesia, termasuk Pulau Jawa dan Sumatera. Bentukannya itu kurang lebih sangat mirip dengan artefak yang ada di Sulawesi dari segi atribut, dan cukup jauh berbeda dengan artefak batu yang ada di luar negeri sana. Nah, seperti ini contohnya, ada Maros Point, terus ada dari Folsom, terus ada dari Kirk dari Amerika. Ini
cukup jelas menggambarkan letak-letak perbedaan dari atribut alat batunya. Seperti yang dari Folsum ini, dia notch-nya faset yang lebar ini sangat hampir mengisi 80% dari ventral batuannya, ventral dari alat batu ini. Nah, pada prosesnya ini sebenarnya dibuat dengan cara yang cukup rumit, yaitu faset ini dibuat terlebih dahulu, sedangkan bagian yang lain di belakang ini itu masih melekat di artefak di batu intinya. Nah, setelah faset ini dibuat, nah barulah bentukan dari serpih ini dilepas dari batu intinya. Begitupun dari kerk ini yang di bawah ini, yang sangat tipis seperti ini, dia mempunyai ciri khas faset yang dipangkas secara biface, dua arah, dengan memiliki gaya yang sangat berbeda juga dengan Folsum yang ada di atas. Walaupun semuanya sama-sama poin, tetapi dari ketiga artefak ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang dari luar negeri ini memiliki ciri khas yang sangat kompleks, sementara si Maros Point ini atau yang seperti yang ada di Pacitan sana, karakternya itu lebih sederhana. Nah, dari sekian lama kita lakukan eksperimen, akhirnya itu kita bisa jawab. Kita melakukan banyak eksperimen dengan memecah batuan dari berbagai jenis batuan yang terdapat di sekitar pegunungan karst. Tetapi untuk wilayah Sulawesi Selatan, karena kebetulan saya di Sulawesi Selatan, kita untuk wilayah pegunungan karst itu lebih didominasi oleh batuan chert jenis ini. Nah, jenis batuan chert ini ternyata mempunyai juga karakter yang sangat berbeda dengan chert yang dijumpai di Eropa maupun Amerika. Nah, ada satu kesempatan kita bereksperimen dengan Pak Mark Moore dan Yunika dari Australia. Mereka membawa bahan itu asalnya dari Amerika, sama-sama chert juga, tapi dari segi komposisi batuan chert yang mereka bawa dengan yang ada di Sulawesi Selatan ini sangat-sangat jauh berbeda. Salah satunya adalah pada saat proses pembuatan, chert yang ada di Amerika dan yang ada di Eropa itu cenderung mudah untuk diserpih, cukup mudah untuk dilepas dari batu intinya, karena ternyata komposisi dari chert yang ada di sana sudah mengalami pengendapan yang sangat lama, karena itu diindikasikan dari zat kapur yang ada di chert itu sendiri dan partikel air yang ada di batuannya itu sudah tergerus sangat banyak, berbeda jauh dengan chert yang ada di Sulawesi Selatan yang masih banyak terbungkus batuan gamping seperti ini, dan di dalamnya ini juga masih terdapat banyak spot-spot kapur. Nah, itulah yang membuat mengapa chert yang ada di Sulawesi Selatan itu cukup sulit untuk dibentuk menjadi alat batu, utamanya alat batu yang dari masa-masa Holosen yang pembuatannya itu sangat teknokompleks sekali. Nah, itu sudah bisa menjawab mengapa alat-alat yang dibuat di Indonesia atau di Sulawesi Selatan itu tidak mampu mengikuti teknologi yang ada di luar negeri sana, karena batuan yang ada di sini itu cukup sulit untuk dibentuk. Nah, secara pemahaman si artis, si pembuat alat batu ini,
sebenarnya sudah mewakili apa yang mereka lakukan di luar negeri sana. Tetapi pada dasarnya batuan ini yang memang sangat sulit untuk dibentuk. Nah, dari bentuk pemangkasan kurang lebih sama dengan yang ada di tempat lain, di mana core dari alat batu itu eh, seperti ini dengan beberapa bentuk pemangkasan. Nah, bentuk-bentuk pemangkasan ini yang sering kita jumpai di lapangan, baik yang di permukaan pada saat survei maupun di kotak ekskavasi. Nah, itu yang dapat kita saksikan di lapangan. Biasanya kita menemukan jenis serpi yang bentuknya full flake atau dia diserpi dari platform hingga ke distalnya. Terus ada feather flake, dia disebut feather flake karena menyerupai daun atau menyerupai bulu. Nah, kedua jenis pemangkasan ini atau pengupasan ini adalah dua cara yang berbeda tetapi sangat mendekati penyerpihan yang sempurna. Ini lebih sempurna dan ini sedikit lebih sempurna karena kekuatan yang digunakan saat melepas serpih ini dari batuan intinya itu dengan menggunakan tenaga yang sangat proporsional hingga dapat melepas ini gelombang pukul ini, itu bisa sampai dari platform ini hingga ke distal ini, maka keluarlah hasil alat serpi yang sangat bagus. Sementara untuk yang feather flake itu dia lebih kondisional, dia bisa saja lepas dari intinya karena jumlah tenaga yang digunakan untuk melepas serpi ini tidak seefisien pada saat membuat full flake, atau mereka hanya membutuhkan bagian ini saja untuk membuat poin atau membuat misalnya microlith atau hanya alat serpi saja atau bilah saja. Nah, sementara yang dua di sebelah ini ada hinge flake dengan step flake adalah dua komposisi pukulan yang kita anggap gagal. Kenapa kita sebut gagal? Karena serpih yang lepas di tengah seperti ini atau yang di hinge flake ada berbentuk setengah lingkaran, biasa kita jumpai di artefak batu. Nah, itu dilepas dengan kekuatan yang tidak sekuat membuat full flake atau feather flake. Nah, ini gagal karena kekuatan itu menghasilkan gelombang pukul yang hanya berakhir di tengah ini. Makanya yang terpotong itu hanya sampai setengah saja. Nah, kurang lebih juga seperti step flake ini, hanya saja step flake ini terkadang dia bermasalah pada saat dipukul, atau juga bisa karena jenis material batuan yang tidak terlalu bagus untuk diserpi. Nah, ada juga yang disebut overshoot flake. Nah, overshoot ini dia memiliki tenaga yang sangat berlebih untuk memecah flake sehingga gelombang pukul ini melewati batu inti yang di sisi yang berbeda dan tembus ke bawah di sisi lainnya alat batu inti itu. Nah, ini yang sering kita jumpai di lapangan dan ini juga sangat membantu pada saat menganalisis artefak batu apakah serpi yang kita jumpai di lapangan itu apakah memang dia dibuat seperti itu atau dia rusak pada saat dibuat atau dia kelebihan tenaga dalam membuat alat batu itu. Nah, untuk informasi lainnya seperti yang saya bahasakan tadi,
kita bisa menemukan informasi baru yang mungkin tidak terpikirkan pada saat menganalisis artefak batu aslinya adalah, nah, saya mengambil contoh mikrolit ini, artefak mikrolit ini. Nah, beberapa setahun, kalau bukan setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya sempat membaca kalau mikrolit ini adalah alat batu yang memang dibuat, dia memiliki mental template untuk dibuat menjadi artefak batu yang mungkin bisa menjadi gergaji atau mata panah yang 2 mikrolit disatukan. Tetapi dari eksperimental ini, dan dia juga didukung dari tulisan Goldstein yang menulis tentang mikrolit di pertengahan Holocene hingga ke akhir Holocene di Kenya, dia menyebutkan kalau mikrolit secara luas atau bervariasi dan dapat mencakup potongan-potongan kecil yang tidak disentuh atau bilah yang sengaja dibentuk atau dilakukan perbaikan untuk menghasilkan alat seperti ini. Nah, pada saat kita bereksperimen, ternyata apa yang dipaparkan oleh Goldstein ini itu kita jumpai pada saat melakukan eksperimen, di mana serpi yang kita lepas, yang tidak kita gunakan itu ternyata sangat memungkinkan untuk menjadikan dia sebagai alat mikrolit. Nah, ini bukan mematahkan apa yang dibahasakan oleh peneliti sebelumnya yang pernah menulis tentang mikrolit, tetapi ini bisa menjadi data tambahan dari metode eksperimental alat batu ini. Nah, dalam proses eksperimental ini, semua proses yang kita lakukan tidak terfokus pada hasilnya, bukan pada artefak apa yang kita hasilkan, tetapi dia lebih pada prosesnya. Dan semua proses itu, semuanya kita rekam dalam perekaman digital yang memungkinkan pada saat melakukan analisis artefak yang sebenarnya, kita berharap hasil-hasil dari eksperimen ini dapat membantu dalam membuat hipotesis atau dalam membuat teori-teori baru mungkin. Nah, pada proses eksperimental ini, yang pertama adalah bagaimana kita memangkas kulit batuannya atau korteksnya. Nah, poin pertama ini dan poin kedua dalam menentukan titik pukul itu lebih banyak, bukan lebih banyak, tetapi ini digunakan pada masa Pleistosen dalam membuat alat-alat batu Pleistosen yang berukuran besar, bahkan ada yang dikategorikan sebagai gigantolik, di mana mereka melakukan pemangkasan, melepas kulit, menghasilkan tajaman, dan digunakan. Nah, tetapi dalam pembahasan ini kita mencakup secara keseluruhan saja antara Pleistosen hingga ke Holocene terkait dengan proses pembuatan alat batunya. Nah, selanjutnya, setelah penentuan titik pukul pada platform, kita melakukan yang pertama itu melakukan teknik menyerpi untuk menghasilkan artefak-artefak batu yang kecil. Nah, setelah serpinya jadi, mental template-nya sudah ada, semisal kita mau membuat Maros point. Nah, teknik berikutnya setelah serpi yang digunakan mencakup satu serpi yang sangat memungkinkan misalnya dibuat Maros point, kita melakukan teknik tekan atau pressure flake untuk membuat support hingga menjadi satu Maros point utuh. Nah, setelah Maros point ini jadi, pernah kita mendengar kalau Maros point ini bisa saja bukan menjadi mata panah, bisa saja dia menjadi alat barter misalnya, atau hanya aksesoris. Nah, tetapi dari sekian banyak jenis poin yang berhasil kita kumpulkan, kurang lebih ada sementara yang setelah kita hitung ada 1.500 lebih jenis poin dari seluruh dunia. Kesemuanya itu, salah satu yang masih bisa kita jumpai adalah Indiana Points, di mana betul-betul dia digunakan sebagai
mata panah atau arrowhead. Nah, selanjutnya kita membuat simulasi untuk membuktikan itu, apakah Maros Point ini betul-betul efisien digunakan sebagai mata panah. Nah, ini saya akan tampilkan video sedikit, sekitar 6 menit, tentang bagaimana proses alat batu itu dibuat. Apakah terlihat, Pak Lutfi? Maaf. Belum operasional ya. Oh, belum operasional. Masih Masih oh, tidak nampak ya. tidak. Belum. Oke. Oh, mungkin bisa sedikit saya ini share screen-nya, mungkin karena dia di maaf. Insert video ya. Iya, ini saya link tetapi kayaknya tidak muncul ya. Tahan. Atau coba share videonya aja. Ini muncul, Pak ya? Ya, sudah. Ini muncul. Oke. Nah, pertama ini ada bahan pembuat alat batunya, kita gunakan chert. Di sebelah sini ada artefak yang sudah kita hasilkan. Ada hand axe yang berukuran kecil. Nah, terus ada mata panah dan serpi-serpi. Nah, ini kita simulasikan dari kaca karena kita tidak sulit menemukan obsidian, maka kita gunakan kaca nako untuk membuat Kimberley Point dari Australia sana. Nah, yang di bawah ini ada perkutor yang dari batu. Terus ada tanduk rusa. Ini kita dapatkan dari Kalumpang. Termasuk ini yang sudah aus dari sekian kali kita gunakan eksperimen. Dan ini alat pressure flake yang sebelum kita menggunakan alat yang lebih modern lagi, kita membuat alat yang seperti ini. Tujuannya hanya untuk mempermudah dalam membuat alat supaya tidak menghabiskan banyak tenaga, sebagaimana kalau kita menggunakan batu atau serpi untuk membuat tajaman atau membuat gerigi. Nah, yang seperti ini ada bopper dengan easy stick, ini bernama easy stick atau pressure flake tools. Dan ini adalah hasil produk-produknya. Ini merupakan salah satu tempat bahan itu di Baru, Sulawesi Selatan. Yang menarik dari situs ini, kita masih menemukan batuan chert yang intak. Dan ini yang dari terlepas dari ini di wilayah yang menarik dari batuan ini, dia memiliki bentukan yang cukup berbeda dengan chert yang ada di wilayah Bardu, tetapi komposisinya mirip-mirip. Cara bentukan beda, tapi komposisinya sangat mirip. Ini seperti telur adalah perkutor yang kita jumpai di sekitaran itu. Semuanya kita bawa ke kantor, ke Balar Sulsel waktu itu. Ini pada saat eksperimen, ini pada saat kita mantap. Nah, di proses ini
ada dua yang saya mau bilang. Pada saat di masa Pleistocene itu ada dua kemungkinan yang mendekati bagaimana manusia pada saat itu si artis si pembuat itu membuat alat. Yang pertama itu dengan cara dilempar dan dipukul di batuan yang ada di sekitar untuk membuat tajaman, dan cara yang lain adalah dengan melakukan direct perkusi. Nah, ini setelah dilempar hasilnya seperti itu. Ini adalah proses membuatnya dengan cara lepas kulit batuan atau korteks dari intinya. Ini asap proses itu alat ini akan digunakan. Nah, batu yang bisa lebih besar untuk lebih banyak bagi batuannya. Ini memakai alat modern dan hasilnya sama ketika menggunakan batu pada saat melepas korteks atau lepas. Nah, ini di masa ini kita selalu menemukan hal yang seperti ini di kapak penetak. Kita temukan alur seperti ini sampai bisa kita menemukan yang seperti ini dan sangat banyak di mana alat intinya digunakan dan serpi buangan yang masih memiliki banyak lapisan kulit batuan juga tetap digunakan. Serpi-serpi besar seperti ini. Nah, tahap berikutnya seperti yang saya sebutkan tadi itu adalah proses penyerpi seperti ini. Nah, proses penyerpihannya ini sedikit berbeda dengan pada saat melepas korteks, di mana seperti yang kita jumpai di artefak-artefak batu yang ada sekarang, kerusakan itu banyak terjadi di sedikit bagian ujung atau di platform pada saat melepas serpih, karena pada dasarnya teknik pembuatannya itu memang seperti itu. Nah, yang menarik adalah pada saat dilepas dari artefaknya, jika melepas korteks, bagian yang terpukul pada platform itu ada di sekitar sini. Nah, tetapi pada saat membuat serpi, itu hanya kontak yang dilakukan antara pemukul dengan batu intinya itu hanya di ujung-ujung permukaan batuan dan di ujung permukaan alat pemukulnya untuk menghasilkan serpi. Nah, makanya kenapa pada setiap artefak yang dijumpai, serpi-serpi kecil yang dijumpai di lapangan, kerusakannya itu banyak terjadi hanya di bagian ujung-ujung platform. Nah, ini gambarannya di ujung-ujung. Nah, terus ada lagi istilah indirect percussion. Yang tadi itu adalah direct percussion atau antara pemukul dengan batu intinya itu langsung saling kontak. Sementara kalau indirect itu dia diantarai menggunakan tulang atau menggunakan kayu yang keras atau menggunakan tanduk. Dalam eksperimen kita menggunakan tanduk karena kita sulit membuat kayu yang sangat keras. Kalau menggunakan indirect, apa yang kita rencanakan melepas seperti itu bisa sangat tercapai untuk menghasilkan serpi panjang. Nah, terus selanjutnya ada yang disebut percussion, di mana semua dilakukan dengan teknik menekan dari ujung hingga mencapai apa mana yang diinginkan atau bentuk yang diinginkan. Nah, gambarannya seperti ini.
dari batuan intinya, keluar serpi, menjadi support, dari support menjadi mata panah. Oke. Ya, jadi serpi Nah, ini akan salah saya satu cara gunakan bagaimana kita untuk membuat Morse point. dua mental template Dan dalam kita lihat hasilnya ya, gerakan satu seperti apa. Morse point. Tinggi. Ini kita membuat tugasnya seperti ini. Nanti foto-foto lah. Menunjukkan Nah, dan ini menggunakan alat modern namanya easy stick. Ya, pada saat buat alat batunya. Gerigi ini dibuat dengan cara diretus seperti itu. Teknik pressure retus. Dia ada batu kan, ada supportnya, ada mental template dan jadi. Nah sekarang ini kita melanjutkan dengan melakukan simulasi. Nah bagaimana efektifnya Morse point itu bisa kelihatan dari panahan yang menggunakan saat ini saya di waktu memanah ini saya menggunakan proyektil modern yang bulat dan sangat tajam itu dari besi, tetapi tidak dapat menembus bantalan panahan. Nah, pada percobaan pertama ini kita mencoba membuat jarak 10 meter antara jarak busur panah dan bantalan itu berjarak 10 meter. Nah, tarikan beban 28 lbs itu sangat ringan sangat ringan dibanding profesional yang melakukan aktivitas panahan. Ini kita menggunakan Morse point di ujungnya. Ini salah satu tayangan film yang diproduksi sama teman-teman kita. Sampai ke sana, kita menggambarkan tiga kejadian. Beda dengan yang sebelumnya, dengan menggunakan proyektil modern, Morse point itu dapat menembus sejauh ini, di mana proyektil modern itu sulit menembus bantalan yang cukup keras ini, sedangkan Morse point ini dapat menembus sejauh ini hanya dengan kekuatan 12. Nah, dan percobaan kedua ini sayangnya videonya tidak terkat waktu itu, tidak sempat diambil. Jaraknya ini 12 meter. Saya menarik beban maksimumnya itu di panah tarikan maksimum di 13,6 kg. Dan alhasil semua yang ada di kantor waktu itu kaget karena anak panah ini mampu menembus batang pohon kecil ini dan menembus dan tancap lagi di pohon yang sebelahnya. Nah, maaf, dia keluar. Saya mau sedikit menambahkan dari Bapak yang menjelaskan tentang apa kontribusi yang bisa kita hasilkan dari eksperimental ini. Nah, selain kita melengkapi metode dalam analisis artefak batu, dari eksperimental ini kita bisa menghasilkan hal-hal kreatif lainnya. Seperti kita bisa menghasilkan souvenir, itu bisa bernilai ekonomi untuk masyarakat yang ada di sekitar situs. Bisa juga kita memberi sumbangsi ilmu pengetahuan tentang proses kehidupan manusia di masa lalu, seperti yang dilakukan teman-teman di Rumah Purba, dan seperti yang dilakukan teman-teman Endemic Cube dalam membuat permainan-permainan untuk anak-anak sekolah, dan untuk institusi arkeologi sendiri dengan melengkapi atribut-atribut kepurbaan manusia
di masa lalu. Jadi eksperimen tidak hanya selesai pada bagaimana kita membuat dan melihat proses suatu alat batu itu diciptakan, tetapi bisa lebih dari itu hingga memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan memberi ilmu pengetahuan tambahan untuk arkeologi Indonesia.